Kita itu sesama pengusaha sembako, baik itu di desa seperti saya maupun di kota, kita itu sama-sama saling mendukung dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita pemain lama rezekinya tetap dimudahkan oleh Allah, dan pemain baru juga tetap dilancarkan dan dimurahkan juga rezeki. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pemilik warung sembako semi grosir di channel Tokyo Junior. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hendaknya kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan kita dan dimurahkan rezeki kita, dan selalu hendaknya diberkahi setiap urusan ataupun rezeki yang kita dapatkan setiap hari sepanjang waktu. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru mampir di channel Tokyo Junior, jangan lupa bantu sedekahnya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share ya, agar setiap kita kali bikin video kita selalu sharing kepada teman-teman semua dan berbagi ilmu pengalaman tentang dunia usaha sembako yang saya sudah jalani lebih kurang 12 tahun ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kita, oleh subscriber kita yang bernama Misra Hasibuan. Di sini komentarnya, yang sering dilakukan pemula adalah menurunkan harga, bahkan banting harga dari harga nyaman di tempat lain di sekitarnya, sehingga terkadang mengurangi keuntungan para pelaku usaha yang sudah lama gitu ya. Sehingga para pemain lama pun terpaksa mengikuti harga pemain baru. Sehingga pun keuntungan yang didapat semakin tipis. Yang paling tepat adalah mengikuti harga pasaran. Ini maksudnya komentar di video saya, cara mendapatkan pelanggan khusus pemula itu ya. Nah, ini komentarnya dari Bang Hasibuan. Jadi menurut Bang Hasibuan, yang paling tepatnya adalah mengikuti harga pasaran, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Dan lengkapi barangnya, ready stoknya. 80% pembeli itu adalah orang di sekitar kita. Memang benar kata Bang Hasibuan ya. Hanya itu aja yang terjadi adalah pindah tempat belanja pembeli itu aja, tempat belanja pembeli itu aja, cuma rezeki sesama warung menjadi terbagi. Nah, maksudnya mungkin menurut maksud Bang Hasibuan ini, orang-orang yang belanja itu ya orang-orang di sekitar kita ya. Betul Bang Hasibuan. Mungkin juga pertanyaan yang dilontarkan Bang Hasibuan juga mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Juga sebetulnya yang saya alami di daerah saya juga seperti ini teman-teman ya, seperti yang dilontarkan perkataan ataupun komentar dari Bang Hasibuan. Orang yang belanja itu ya orang-orang di sekeliling kita. Sedangkan ketika ada orang baru yang ya pengusaha baru ya yang datang buka usaha warung sembako, sama seperti yang kita jalani. Dan orang yang belanja itu saja, sedangkan pengusaha ataupun pesaing baru ya, karena kalau dibilang pesaing itu ya mungkin terlalu apa namanya ya teman-teman ya, kalau dibilang pesaing itu kan sangat kata-kata yang terlalu agresif ya. Jadi boleh dikatakan ya kawan baru yang berjualan lah gitu teman-teman ya, karena kita itu kan pengen ya sama-sama punya usaha ya. Oke, jadi di sini saya jawab pertanyaan ataupun komentar dari Bang Hasibuan. Ya, kita positif thinking aja ya Bang Hasibuan dan juga teman-teman yang lain. Kita itu ya, saya pribadi ya teman-teman ya, saya pribadi juga di tahun buka usaha itu kan di tahun 2000
12 ya, kalau nggak salah 2012 saya buka usaha di bulan 5. Ini saya cerita dulu ya sedikit kepada Bang Hasibuan dan juga teman-teman yang lain yang mampir di channel saya, channelnya Toki Junior. Saya buka usaha itu lebih kurang sudah berapa tahun tuh, dari tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, lebih kurang 10 tahun ya. Saya sudah menggeluti usaha sembako ini lebih kurang 10 tahun. Nah, awal saya buka usaha itu, saya memang belum pernah punya pengalaman tentang usaha sembako. Saya pun bingung dengan modal sekian, seumpamanya 10.000 itu saya mesti jualnya berapa? Apakah 10.500, apakah 11.000 atau 12.000? Nah, saya pun masih bingung ya. Dan untuk cara saya menjual harga barang pertama kali itu, saya ngambil keuntungan setiap bungkusnya Rp1.000, ataupun per kilonya, baik itu tepung ataupun gula, saya ngambil keuntungan Rp1.000. Tetapi ketika ada pelanggan saya yang komen, di sini saya contohkan dulu seperti tepung ya teman-teman ya. Saya seumpamanya dapat modal 10.000 per kilo. Nah, untuk awal mula saya buka usaha itu teman-teman, saya cuma beli 1 karung ya. Jadi kita anggap dulu modal saya 1 kilonya itu 10.000. Itu udah kotor ya, modal kotor, modal per karung lah kita anggap. Nah, saya jual 11.000, berarti kan saya dapat keuntungan kotor itu Rp1.000. Karena adanya pelanggan yang komen di toko saya, kenapa kamu tidak menjual 10.500, katanya seperti itu teman ya. Sedangkan di toko si A dia jualnya 10.500, kamu kok jual 11.000. Apa salahnya kamu jual 10.500, pasti nanti orang banyak datang ke toko kamu, katanya gitu. Ini perkataan yang dilontarkan oleh konsumen saya yang datang ke toko saya. Nah, saya ini kan tidak tahu apakah si ibu ataupun si pelanggan yang komen ini pelanggannya toko si A atau pelanggannya toko si B atau toko si C. Saya kan tidak tahu. Tetapi menurut saya, karena masukan dari pelanggan saya ini menurut saya adalah masukan yang sangat bagus, ataupun komentarnya tentang harga jual ataupun keinginan harga belinya ingin murah, ya tidak apa-apa, karena menurut saya itu adalah sesuatu masukan yang sangat bagus. Nah, mulai saat itu dari harga-harga barang yang sering dikomentari oleh pelanggan-pelanggan saya, mereka tidak bilang harga jual saya itu terlalu tinggi, tidak. Tetapi mereka hanya menginginkan saya menjual sama di toko-toko yang berada di sekitar kita. Di sekitar daerah saya ya maksudnya. Karena waktu itu kan saya hanya seorang pemula. Nah, saya mengikuti harga-harga yang jual sesuai di daerah saya. Nah, sesuai pertanyaan ataupun komentar yang dilontarkan Bang Hasibuan, kebanyakan harga-harga pemain baru itu bikin harga atau menjual harga barang itu murah. Nah, ini sesuatu hal yang sudah lumrah ya. Karena pemain baru itu pasti kepengen barangnya itu kan laris. Kepengen kayak toko si A yang barangnya laku setiap hari, dia mendapatkan omset sekian puluh juta ataupun ratusan juta. Ya, pokoknya pengen datang pelanggannya rame lah gitu ya teman-teman ya. Itu hal yang biasa. Memang sebelum kita menggeluti dunia usaha sembako ini dari zaman dulu, itu memang udah biasa. Itu kalau menurut saya, ini menurut saya ya, itu tergantung dari teman-teman yang lain. Kalau menurut saya, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena dimanapun kita jualan, baik itu di daerah pedesaan ataupun di kota-kota besar gitu ya, yang namanya persaingan itu ya memang sudah hal yang biasa ya. Karena yang namanya perdagangan itu ya pasti ada persaingan. Baik itu kita jualan barang sembako, ataupun punya toko-toko kayak bengkel gitu ya.
Sedangkan orang pembeli barang-barang bekas saja mereka juga bersaing untuk membeli barang-barang bekas itu dengan harga tinggi agar juga mereka mendapatkan pelanggan ya. Kayak di toko saya itu kan kayak orang beli kardus itu aja. Itu mereka juga bersaing harga karena banyak pelaku-pelaku baru atau orang-orang baru yang masuk ke daerah saya yang beli barang-barang bekas itu. Nah, mereka juga bersaing harga, buka harga tinggi. Tetapi kita kan tidak tahu juga apakah memang timbangannya timbangan benar atau timbangannya dimainkan, kita juga tidak tahu. Tetapi yang namanya pelaku usaha pasti harga itu memang sudah bersaing ya. Secara kasat mata kita mungkin kita itu bersaing, mungkin unsur sengaja ya. Sebetulnya tidak teman-teman ya. Karena kita itu walaupun sesama pengusaha, baik warung-warung kecil ataupun yang sudah grosir, mungkin kita mendapatkan harga barang itu ada yang sama dan ada yang tidak sama ya. Di sini bisa saya contohkan kalau untuk grosir di daerah saya itu kan sebetulnya bukan saya yang grosir nomor satu di daerah saya itu kan bukan saya. Ada toko yang lain lagi. Tetapi di video ini saya tidak sebutkan nama dulu. Saya itu masih pemain baru ya teman-teman ya. Tetapi saya tidak banting harga. Kalau untuk dikatakan bersaing itu sebetulnya tidak ya teman-teman ya. Cuman kita itu kan selaku pengusaha baru itu ya pasti kepengen orang-orang itu ya datang belanja ke toko kita. Kita kan punya cara-cara sendiri ya. Beda-beda cara, mungkin toko si A lain, toko si B lain, dan saya pun punya cara saya sendiri. Dulu saya pernah diingatkan oleh salah satu bapak-bapak yang pernah belanja ke toko saya. Katanya seperti ini teman-teman ya. Waktu itu dia beli roti ke toko saya. Harga modal roti itu lebih kurang Rp4.900. Dia belanja roti itu ke toko saya 2 bungkus kalau nggak salah. Terus saya jual per bungkusnya 6.000. Karena kalau saya jual 5.000 kan saya cuma mendapatkan keuntungan Rp100 ya per bungkusnya. Saya jual 6.000. Terus bapak-bapak itu bilang sama saya, "Kenapa kamu tidak jual 5.000 seperti tokonya si A?" Katanya kan seperti itu. Nah, dia itu konsumen itu kan pasti sering begitu ya. Mungkin di tempat teman-teman mungkin juga malah mengalami seperti yang saya alami. Karena pelaku usaha itu, baik usaha warung sembako maupun usaha-usaha yang lain, kita itu semua sebagai pelaku usaha pasti dibandingkan harganya dengan toko si A lah, toko si B, toko si C lah, pasti hal-hal yang seperti ini juga teman-teman alami ya. Ini udah hal yang biasa. Jadi balik cerita yang tadi, kata bapak itu, "Kenapa kamu tidak menjual seperti toko si A?" Saya bilang, "Emangnya berapa pak?" Saya bilang seperti itu ya. "Kalau toko si A jualnya kan 5.000. Kalau beli 2 bungkus kan paling 10.000. Tetapi kan toko si A barangnya kan pelanggannya kan rame. Karena mungkin ya karena dia jual murah," katanya seperti itu. Jadi setelah masukan bapak seperti itu, saya tidak komentar ya teman-teman ya. Saya cuman ya oke pak, nggak apa-apa, ambil aja. Saya bilang seperti itu, karena saya pelaku usaha yang baru gitu ya. Nah, saya jual tetap 10.000. Tetapi di belakang daripada itu, kalau menurut saya masukan bapak ini sangat bagus. Itu menurut saya waktu itu teman-teman ya. Saya tidak jualnya murah, agar nanti orang-orang juga banyak yang datang ke toko saya untuk belanja. Nah, semenjak saat itu, saya menjual harga-harga barang di toko saya tidak pernah mengambil keuntungan sampai Rp1.000. Mungkin terkecuali rokok ya teman-teman ya.
Karena kalau untuk rokok itu kan keuntungannya bisa ada yang 1.000 lebih, ada yang kurang sedikit dari 1.000, kayak 800 gitu ya, ada yang 1.200, ada yang sampai 1.500 ya keuntungannya. Beda dengan kayak gula, tepung, minyak, kita pasti ngambil keuntungannya tipis. Kenapa? Karena ya pelaku ataupun pembelinya itu kebanyakan dari ibu-ibu. Yang namanya ibu-ibu pasti pengennya murah ya teman-teman ya. Semenjak saat itu saya dapat masukan baru ya dari konsumen saya. Dan bapak itu yang belanjanya tadi bukan sekali lagi teman-teman. Sampai sering-sering bapak itu datang ke toko saya. Yang dulunya dia pelanggan si A. Dan semenjak saat itu dia jadi pelanggan saya. Nah, sebagai kita pelaku usaha baru itu, hal-hal yang dikatakan banyak komen-komen yang pengen toko kita itu murah, ya kita ya jalani aja. Saya pasti kepengen, dan orang-orang yang pelaku usaha baru pasti pengen tokonya itu laris seperti pelaku-pelaku usaha yang sudah lama. Nah, jadi di sini sebagai menjawab komentar dari Bang Hasibuan, kalau ada pelaku usaha yang buka harga murah di tempat Bang Hasibuan ataupun mewakili dari pertanyaan ataupun komentar dari kawan-kawan yang lain, kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya itu ya sudah hal yang biasa, itu wajar saja, asalkan kita itu sebagai pelaku usaha, sesama buka usaha warung sembako ataupun warung-warung yang lain, asalkan kita itu bersaing sehat ya teman-teman ya, bersaing sehat dan tidak saling menjelekkan toko si A, toko si B, ataupun toko-toko yang lain umumnya. Kita itu tidak boleh saling menjelekkan, itu tidak apa-apa. Itu bersaing harga itu wajar. Tanpa sadar kita pun kita sudah bersaing. Kita kepengennya kan orang-orang itu bagaimana caranya kita juga barang kita laris dan barang orang-orang itu juga laris. Ya kita sama-sama mendoakan usaha kita sama-sama lancar. Usaha mereka yang baru juga usahakan mudah-mudahan juga lancar. Yang penting kita jangan saling menjelekkan. Atau jangan pakai ya kayak pelet-pelet lah, jangan sampai ya teman-teman ya. Kita sama apalagi kalau sesama muslim ya. Apalagi kalau kita itu sesama muslim, kita itu tidak boleh menjelekkan sesama pelaku usaha baru yang sesama muslim juga. Ataupun kalau mungkin yang mereka lakukan apa ya, walaupun kita tidak sesama agama lah ya, kita kan sesama ini satu kebangsaan ya, negara Republik Indonesia ya, kita sama-sama bersaing sehat saja. Walaupun kita beda keyakinan, tetapi kita kan masih satu naungan merah putih ya teman-teman ya. Ya bersaing, kalau bersaing itu ya wajar. Yang penting kita jangan saling menjelekkan toko-toko yang lain. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab dari komentarnya Bang Hasibuan. Ya kita sesama sharing lah, sebagai baik itu pemula ataupun yang sudah lama menggeluti usaha warung sembako. Kita itu saling mendoakan, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan Tuhan, dan rezeki teman-teman kita yang pemain baru itu ya juga dilancarkan Tuhan. Karena kita itu kan teman-teman pasti kepengennya yang pertama orang-orang itu biar ramai datang ke toko kita. Itu buat pelanggan, buat orang-orang yang baru pemula ya. Dan kita sebagai pemain lama ya pasti kepengennya orang-orang ya ataupun pelanggan-pelanggan kita agar tetap belanja ke toko kita. Kalau bagi saya kan punya cara sendiri juga. Kalau dulu saya punya cara itu mengikuti harga-harga yang berada di tempat saya. Dan tidak punya niat sama sekali menyaingi pelaku usaha lama yang berada di tempat saya. Dan kalaupun ada harganya yang saya saingi, itu tanpa sadar saya ya teman-teman ya. Saya tidak pernah berniat sama sekali menyaingi toko-toko yang berada di tempat saya. Tetapi kalau ada yang harga yang saya buka lebih murah dari pemain-pemain lama atau pelaku usaha yang sudah lama di tempat saya, itu tanpa sadar saya, tanpa ada rasa untuk menyaingi.
Karena kita kan ngambil keuntungan itu kan tidak kompromi ya teman-teman ya. Ya pasti kita mengambil keuntungan itu pasti beda-beda. Pelaku usaha yang duluan dari saya itu ya sudah banyak ya teman-teman ya. Tetapi kalau di daerah saya, grosir nomor 1 itu masih ada, bukannya saya ya. Jadi support saya buat teman-teman yang pemain lama, kita itu sebagai pemain lama nggak usah berkecil hati, karena pemain baru itu pasti kepengen usahanya juga berkembang seperti usaha yang kita sudah jalani, yang kita sudah punya pelanggan tetap. Jadi buat pemain baru, jangan kalau kalian menjual harga barang murah itu tidak apa-apa, yang penting kalian jangan jual di bawah modal. Kenapa? Karena nanti apabila kalian jual di bawah modal, kalian nanti bisa jadi rugi. Bukannya mendapatkan pelanggan, malah nanti jadi bangkrut ya. Nah, kita itu sesama pengusaha sembako, baik itu di desa seperti saya maupun di kota, kita itu sama-sama saling mendukung dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita pemain lama rezekinya tetap dimudahkan oleh Allah, dan pemain baru juga tetap dilancarkan dan dimurahkan juga rezekinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di YouTube channel Toke Junior. Di sini di channel saya ini kita sama-sama berbagi info di mana kelemahan toko-toko retail, di mana kelemahan toko-toko grosir. Saya juga di sini ilmu ataupun berdasarkan pengalaman saya, dan teman-teman juga bisa berbagi pengalamannya. Silahkan sharing di sini di channel saya ini dengan cara komen di kolom komentar. Terima kasih buat yang mampir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.